Sekarang belanja memang makin gampang. Kurang uang, tinggal pakai paylater. Butuh dana cepat, tinggal buka aplikasi pinjaman online. Semuanya serba instan. Tapi, di balik kemudahan itu ternyata ada kebiasaan baru yang mulai bikin khawatir. Banyak anak muda makin akrab dengan utang digital, tapi belum terbiasa mengatur keuangan untuk masa depan. Dan kalau tidak hati-hati, kebiasaan ini bisa berdampak panjang. Fenomena pinjaman online atau pinjol dan layanan Buy Now Pay Later atau BNPL memang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi di kalangan generasi muda yang sangat dekat dengan teknologi dan transaksi digital. Mulai dari belanja kebutuhan sehari-hari, gadget, sampai nongkrong dan liburan, semuanya sekarang bisa dibayar belakangan. Masalahnya, kemudahan itu sering membuat banyak orang lupa menghitung kemampuan finansialnya sendiri. Data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bahkan menunjukkan hampir setengah kredit macet pinjol berasal dari kelompok usia 19 sampai 34 tahun. Angkanya mencapai sekitar 48% lebih per Maret 2026. Sementara total outstanding pinjol nasional sudah menembus lebih dari 100 triliun rupiah. Di lain sisi, total utang layanan paylater juga mencapai puluhan triliun rupiah dengan pengguna yang jumlahnya sudah puluhan juta orang. Angka ini menunjukkan satu hal penting. Akses keuangan digital memang makin mudah, tapi kemampuan mengelola uang belum tentu ikut meningkat. Banyak anak muda sebenarnya bukan tidak mau menabung atau investasi, tapi pola hidup serba cepat sering membuat pengeluaran jadi sulit dikontrol. Diskon besar, flash sale, promo cicilan, sampai gaya hidup media sosial sering mendorong orang membeli sesuatu yang sebenarnya belum terlalu dibutuhkan. Akhirnya, penghasilan habis untuk memenuhi gaya hidup jangka pendek. Padahal, kebiasaan finansial hari ini bisa sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di masa depan. Mulai dari pengajuan KPR rumah, kredit kendaraan, sampai modal usaha, semuanya bisa dipengaruhi oleh riwayat keuangan seseorang. Kalau sejak muda sudah terbiasa telat bayar atau menumpuk utang konsumtif, dampaknya bisa terasa bertahun-tahun kemudian. Di tengah kondisi ini, para pengamat keuangan mulai mendorong anak muda membangun kebiasaan finansial yang lebih sehat. Salah satunya dengan mulai investasi rutin. Dan yang paling penting, investasi sebenarnya tidak harus dimulai dengan nominal besar. Banyak orang masih berpikir investasi hanya untuk orang kaya. Padahal sekarang, investasi bisa dimulai dari nominal kecil secara bertahap. Yang terpenting justru bukan soal besar kecil uangnya, tapi konsistensinya. Misalnya, menyisihkan sebagian kecil penghasilan setiap bulan khusus untuk dana jangka panjang. Karena semakin cepat seseorang mulai berinvestasi, semakin besar peluang asetnya berkembang di masa depan. Salah satu cara investasi yang cukup sering disarankan untuk pemula adalah metode Dollar Cost Averaging atau DCA. Sederhananya, metode ini dilakukan dengan membeli aset investasi secara rutin menggunakan nominal tetap. Misalnya, setiap bulan menyisihkan uang Rp50.000, Rp100.000, atau sesuai kemampuan. Jadi, seseorang tidak perlu menunggu harga murah atau bingung menentukan waktu terbaik untuk mulai investasi. Cara ini juga dianggap lebih ringan secara psikologis karena dilakukan sedikit demi sedikit. Selain membantu membangun aset jangka panjang, metode ini juga melatih disiplin finansial. Di era digital seperti sekarang, akses keuangan memang semakin mudah. Tapi kemudahan itu juga harus diimbangi dengan kebiasaan mengatur uang yang lebih sehat. Karena membangun masa depan finansial bukan soal siapa yang lebih besar penghasilannya, melainkan siapa yang paling disiplin mengelola uangnya sejak dini. Dan mungkin langkah kecil seperti mulai menabung atau investasi rutin hari ini bisa jadi penentu kondisi finansial di masa depan nanti.